terhormat RW, RW, pengakuan terhormat ibu-ibu PKK, ibu-ibu ada di masuk ya? Ibu-ibu RT ada, saya hormati semuanya, masyarakat, ASN, EDM, dan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait Instruksi Pak Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pilah sampah dari sumbernya atau dari rumah. Latar belakang adanya instruksi Pak Gubernur ini adalah pertama, produksi sampah sangat tinggi. Dulu lagi awal-awal kan di Bantar Gebang karena kosong Bu ya. Sekarang mulai tinggi Bu, kayak gedung, kayak bukit lah atau kayak gunung. Itu setingkat dengan 16 tingkat atau 50 meter dari sekarang. Yang kedua itu kegantungan besar kepada Bantar Gebang. Emang selama ini sampah kita buang selalu ke Bantar Gebang. Yang ketiga, kapasitas hampir penuh. Jadi sampah-sampah yang dari kita dibawa dari Jakarta buat ke Bantar Gebang itu udah penuh, sehingga beberapa bulan yang lalu kan tahu sendiri Bu ya, longsor itu ada yang dari pihak kita ada korban 4 dan warga dari Bantar Gebang sendiri yang pedagang dan para pemulung juga jadi 7 yang meninggal. Yang terakhir itu solusi dari dulu dari kita, dari para warga kita sendiri. Nah, jenis-jenis sampah ada 4 macam Bu ya. Sampah-sampah anorganik yaitu sampah kering, sampah organik, sampah basah, sampah B3 dan sampah residu. Saya akan menjelaskan sampah masyarakat dari 4 macam ini. Buah-buahan, sayur-sayuran, daun, pokoknya yang mudah terurai. Yang kedua itu sampah-sampah anorganik, ialah botol plastik, sejenis plastik, kardus, kertas, logam, kaleng yang bisa berharga dan bisa dijual kembali tuh rata-rata buat ke bank sampah seperti yang ada di contoh ini. Yang ketiga adalah B3, bahan berbahaya dan beracun, sejenis semprotan baygon, spray boleh, terus pembersih lantai, pokoknya yang menyengat ya, aromanya yang bau racunnya itu kan berbahaya. Dan yang keempat itu residu. Nah, residu ini yang benar-benar tidak sama sekali, nggak terpakai sama sekali, benar-benar nggak bisa dipakai, termasuk popok dan yang dapat ya itu dia. Itu aja Bu, nanti ditambahkan sama teman saya naik sampah apa bank sampahnya atau yang lainnya. Terima kasih. Ekonominya sampah ini misalnya ada sampah botol, kertas, logam dan sebagainya. Kalau untuk sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai atau sampah basah. Misalkan sampah sisa dari makanan, kulit buah, kulit sayur, itu contohnya sampah organik. Kemudian ada sampah B3. Ada yang tahu nggak sampah B3 itu apa? Jadi sampah B3 adalah sampah ya, jadi limbah bahan berbahaya dan beracun. Contohnya baterai, ya, terus bekas baygon. Betul, berarti udah paham ya ibu-ibu ya. Terus yang terakhir ada sampah residu. Sampah residu itu sampah yang nantinya hanya diterima oleh Bantar Gebang. Jadi selain sampah residu itu nggak diterima lagi di Bantar Gebang.
megang kayak gini ya, harus pakai sarung tangan. Dan untuk sampah B3 ini masa penyimpanannya itu hanya 3 bulan, 90 hari. Setelah itu kita harus menyerahkan ke pihak ketiga untuk pengolahannya. Di sini ada sampah residu. Biasanya ibu-ibu kemana ini sampah residunya? Ya, boleh dibuat ke pabrik jadi lebih ada manfaatnya ya. Tapi iya, biasanya sih buat kerajinan juga masih bisa. Biasanya nih ibu-ibu PKK ya bikin kerajinan dari kemasan ikannya. Di gombek atau apa Buat ekobrik, kalau ibu-ibu mau bikin, nanti kita boleh bikin bareng-bareng, praktik bareng-bareng, atau ibu-ibunya mau membentuk bank sampah, karena memang bank sampah itu sangat wajib di lingkungan warga ya. Kalau untuk sampah organik itu kan pengolahannya bisa dibuat menjadi kompos, ekoenzim, maggot. Di sini udah ada yang pernah bikin ekoenzim atau kompos. Kayaknya dulu udah pernah ya kompos ya. Iya. Kalau ibu-ibu mau kita coba lagi bikin kompos nih pakai galon mineral. Kita kemarin udah coba di RW 2 ya. Iya, RW 1 udah ada, RW 2 9. Ayo kalau ibu-ibunya mau bikin ekoenzim itu dari kulit buah, komposting, dari sisa makanan, kulit buah juga bisa. jadi dijual pada dijual lagi Hai Bu Yan. Kalau untuk ini kompos atau ekoenzim? Hah? Belum kelar. Bu, masih